tentang ruh yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan ruh yang ada di diri kita itu ada 7 yang semuanya harus diketahui. Dadi lamun salah suwijine ruh pitu iku wis pisah karo ragane mesti mati salah suwijine. Ya, bisa dipahami ya. Ini harus pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa bisa dipahami. Jadi kalau ada ruh, salah suwijinya ruh di dalam tubuh kita sudah mati, ya, itu pisah. Berarti pisah dengan ruh yang lainnya. Kita harus paham bahwa ruh yang ada di diri kita itu yang pertama ada ruh jasmani. Dan ruh jasmani ini yang jadi hidupnya semua jisim atau hidupnya semua anggota badan kita. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian di tangannya dijiwit itu terasa sakit, di kakinya dicubit juga terasa sakit. Karena apa? Karena ruh jasmaninya itu masih normal. Ini beda dengan orang yang kena stroke. Kalau orang kena stroke, ruh jasmaninya istilahnya tangannya sudah tidak bisa digerakkan. Itu karena apa? Karena ruh jasmaninya sudah tidak meliputi di bagian tangan tersebut. Makanya mumpung kita masih sehat, itu badan kita yang jadi tempatnya ruh jasmani kuwi diopeni sing apik. Iku sing pertama, yang pertama ruh jasmani. Terus yang kedua namanya ruh ruhani. Jadi ruh ruhani itu yang menunjukkan kesuciannya Allah. Jadi kalau tidak ada ruh ruhani, kemudian kita tidak bisa iman tauhid kepada Allah. Jadi kalau tidak ada iman rohani, kita tidak bisa iman kepada Allah. Karena yang menyambungkan antara manusia dengan zatnya, manusia dengan Allah itu adalah ruh rohani. Makanya kita harus selalu berzikir kepada Allah biar roh rohaninya ini hidupnya sehat. Terus yang ketiga itu dinamakan ruh rohmani. Dan ruh rohmani ini yang menunjukkan adanya kemurahannya Gusti Allah. Jadi kalau tidak ada ruh rohmani di dalam diri kamu, lambok koyo opo sugiye mesti ora gelem zakat, ora gelem zakat, ora gelem sedekah, ora mikir anak yatim, tidak mikir bahwa tetangganya ada yang kelaparan. Itu kalau roh rohmaninya di dalam diri kamu itu tidak sehat. Terus yang keempat dinamakan roh robbani. Kalau roh robbani ini yang menunjukkan adanya penguasaan Allah Ta'ala. Jadi kalau tidak ada roh robbani di dalam dirimu, itu pasti tidak mengerti kekuasaannya Allah Ta'ala sampai seberapa. Karena apa? Karena memang tidak berpikir bahwa semua alam semesta jagat raya, baik samawat atau fil ard, baik langit dan bumi itu dikuasai oleh Allah, itu tidak mengerti kalau roh yang namanya roh robbani itu tidak sehat di dalam dirimu.
Kita lanjutkan yang kelima. Yang kelima yang ada di dalam tubuh kamu itu adalah ruh nurani. Kalau roh nurani ini yang berada di dalam dirimu itu juga bisa disebut dengan hidupnya Allah. Jadi kalau tidak mengerti sejatinya ruh nurani di dalam dirimu, kemudian tidak mengerti kalau sejatinya hidup itu hidupnya Allah, itu kalau tidak memahami ruh nurani yang ada di dalam diri kita masing-masing. Jadi kalau tidak mengerti tugasnya atau sejatinya ruh nurani, berarti kita tidak paham bahwa yang hidup di dalam diri kita itu sebenarnya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang keenam ruh yang berada di dalam tubuh kita, yaitu ada roh idofi. Jadi roh idofi itu juga bisa disebut dengan gegantinya Allah, yaitu yang dinamakan ibarat manuk majasi. Ini sering dibahas, ada yang membicarakan manuk majasi sama manuk hakiki. Mana manuk majasi? Manuk majasi itu adalah badan halus panjenengan. Kalau manuk majasi ini badan halus yang ada di dalam tubuh panjenengan. Kalau manuk kasar, ya, itu adalah kurungan wadak. Tidak ada manuk majasi, tidak ada manuk kasar, tapi kurungan wadak. Jadi ada manuk kuwi jenenge kurungan, itu yang disebut dengan raga. Manuknya itu bisa diibaratkan dengan manuk majasi atau badan halus yang ada di dalam kurungan. Terus kalau manuk hakiki yang mana? Manuk hakiki itu yaitu hidupnya. Jadi kalau manuk di dalam kurungan itu mati, berarti hakikinya sudah tidak ada. Manuk bisa obah pola, iso nudul, iso ngoceh-ngoceh, karena apa? Karena ada manuk hakikinya di dalamnya. Kalau hakikinya sudah hilang, maka tidak bisa ngoceh lagi, tidak bisa nudul atau makan lagi. Ya, kita lanjutkan yang ketujuh, ini yang pungkasan. Yang ketujuh adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adanya di kepala kita, atau yang disebut dengan Roh Allah Ta'ala, atau bisa dinamakan dengan, ibaratkan dengan manuk hakiki. Tadi kalau roh idofi itu manuk majasi, kalau yang disebut dengan Roh Kudus itu adalah manuk hakiki, yaitu yang jadi sejatinya hidup, ya sejatinya uripe pangeran yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi di dalam kepala kamu, di otak kamu itu ada namanya Roh Kudus. Maha suci Allah, Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini yang jadi presidennya semua ruh. Jadi kalau Roh Kudus tidak nyentil, ibarat tadi ada roh rohmani, roh jasmani, roh robbani, dan macam-macam, itu semua ibaratnya perdana menterinya Roh Kudus. Semua tingkah laku atau perbuatan atau apapun itu atas perintah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak berkehendak, tidak berkeinginan ini itu, maka tidak terjadi gerakan di dalam tubuhnya, di dalam diri kamu. Ini ibaratnya gini, ketika kamu diperintahkan oleh Roh Kudus, contohnya kamu ingin beli rokok, yang punya keinginan itu sebenarnya Roh Kudus, itulah kerentek.
Kerentek itu datangnya dari Allah, dan Allah yang manggon yang bertempat di dalam diri kamu itu diwakili oleh Roh Kudus itu tadi. Dan nanti Roh Kudus memerintahkan kaki untuk berjalan, memerintahkan tangan untuk memegang uangnya, ngelongne duit neng mae toko untuk membeli rokok, mata untuk melihat, dan semuanya itu ditugaskan oleh Roh Kudus, sehingga terjadilah interaksi yang sangat kuat dan perintahnya pun sangat cepat, akhirnya seperti tidak kelihatan. Ini bekerjasamanya sangat luar biasa, sangat luar biasa, begitu cepat ya, sehingga kita tidak menyadarinya bahwa Roh Kudus itu memerintah roh-roh yang lain.